semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Yunita Ningsih, NIM 06151282025034. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya Indralaya. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar saya. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwasanya masalah sosial itu sangat berdampak sekali bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini Reni akan menjelaskan mengenai 4 masalah yang ada di lingkungan sekitar Reni. Yang pertama itu narkoba. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu narkoba. Jadi, narkoba adalah narkotika dan obat-obatan. Nah, narkotika ini merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pemakaiannya pun itu banyak bermacam-macam penyakit sosial. Biasanya dilakukan dengan cara mulai dari disuntikan, lalu dihirup serbuknya atau asapnya, ditelan dan lain sebagainya. Nah, padahal nih narkotika ini memiliki efek adiktif nih, yang mana membuat seseorang itu dapat mengalami kecanduan. Jika seorang tersebut sudah kecanduan narkoba, tentu saja narkotika dapat merusak sistem saraf yang ada di dalam tubuh hingga menimbulkan kematian. Nah, jadi bisa Reni ambil contoh di lingkungan sekitar ini. Jadi pada beberapa bulan terakhir ini ada seseorang yang menggunakan narkotika gitu. Jadi saat ini dia itu kayak bukan lupa ingatan, tapi kayak hilang ingatan gitu karena pengaruh adiktif tadi. Nah, contohnya saja dia itu saat ini sedang direhabilitasi. Nah, cara untuk menanggulangi pemakaian narkotika, yang pertama itu kita harus menghindari pertemanan dan yang ada di lingkungan sekitar kita yang mengandung bahaya gitu, yang dapat mendampakkan buruk kepada kita. Yang kedua itu kita harus apabila telah terjadi telah terangsang narkoba atau telah mengkonsumsi narkoba, nah kita itu harus merehabilitasi. Nah, agar kita tadi tuh bisa pulih kembali meskipun tahapnya itu lama gitu. Jadi kita harus waspada terhadap lingkungan sekitar yang membawa dampak buruk terhadap kita. Nah, lalu orang yang mengedarkan narkoba itu seharusnya kita beritahu kepada pihak yang berwajib agar bisa ditindaklanjuti dan tidak menyebarkan narkoba lagi supaya lingkungan kita aman, damai, dan tentram. Nah, lalu nih yang kedua yaitu perilaku seks di luar nikah atau hubungan di luar nikah. Nah, teman-teman, perilaku seks ini dilakukan di luar nikah juga menjadi salah satu penyakit sosial loh. Nah, tak hanya ditentang oleh norma sosial, namun juga dalam ajaran agama, apalagi setiap agama, perilaku ini biasanya dilakukan oleh pria dan wanita yang belum atau tidak memiliki ikatan. Nah, ikatan resmi ya, sehingga dampak negatif yang terjadi yaitu akan lahirnya seorang anak yang lahir di luar pernikahan. Nah, juga dampak yang akan terjadi itu terjangkitnya penyakit menular melalui seksual tadi, yaitu HIV atau AIDS, serta turunnya moral perilaku. Nah, jadi bisa Reni contohkan nih, Reni memiliki seorang teman dekat. Reni nggak nyangka gitu kalau ternyata dia itu melakukan hubungan di luar nikah, sehingga saat ini dia sudah memiliki seorang anak. Tapi syukurnya kedua pasangan itu mau membenahi kehidupannya gitu. Jadi mereka menikah dan memiliki seorang anak. Bisa kita
cara menanggulanginya, yang pertama kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Itu hal yang penting loh teman-teman. Nah yang kedua, kita juga harus menghindari yang namanya pacaran itu kan nggak boleh. Tapi kalau misalnya tidak berbuat yang macam-macam itu tidak masalah. Yang penting kita pacaran itu jadikan penyemangat hidup, bukan sebagai perusak hidup. Nah, yang kedua kita harus mengetahui dulu apa penyebabnya gitu, dan hal yang agar hal itu tidak terjadi, dan kita harus menutup aurat sebagai seorang wanita agar kaum Adam tidak tergoda terhadap postur tubuh kita. Nah, lalu yang ketiga yaitu perjudian. Nah, teman-teman, perjudian ini sangat banyak nih di masyarakat, bukan hanya di lingkungan sekitar Reni, tapi di lingkungan yang lain juga banyak sekali. Bahwasanya perjudian ini telah menyebar luas gitu, mulai dari bentuknya, mulai dari contoh perjudiannya itu mulai dari pemasangan togel, lalu perjudian yang kalau misalnya ada di acara-acara apa itu mereka melakukan perjudian, mulai dari taruhan atau apa itu sudah merupakan suatu tindakan perjudian. Nah, perjudian ini sangat dilarang gitu, karena perjudian ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, perjudian ini merupakan cara mempertaruhkan uang atau harta yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan, namun dijadikan sebagai bahan taruhan. Itu kan sangat tidak bagus. Nah, sehingga seseorang yang gemar melakukan perjudian ini tentu saja menyebabkan orang tersebut menjadi malas bekerja, hanya berangan-angan ingin mendapatkan uang yang banyak, namun dengan cara yang belum pasti gitu. Karena dia berharap dia bakal menang dengan pertaruhan ini, dia bakal kaya raya dengan pertaruhan ini, tapi nyatanya itu real, itu bohong, karena perjudian itu hal yang dilarang oleh agama juga loh teman-teman. Nah, salah satu contohnya di sekitar Reni itu di lingkungan Reni itu ada tempat perjudian, yang mana perjudian itu tiap malam dilakukan oleh warga sekitar yang ingin mengikutinya teman-teman. Nah, jadi perjudian itu menggunakan kartu. Mereka main kartu atau remi yang mempertaruhkan uang gitu sebagai imbalan siapa yang bakal menang. Nah, perjudian ini sampai sekarang itu masih dilakukan oleh masyarakat sekitar Reni. Entah kenapa mereka sangat menggemari perjudian. Mungkin menurut mereka itu saya bakal menang, tapi itu tidak mungkin. Menang itu hanya sekali, tapi berkali-kali itu akan terus gagal, karena itulah sifat perjudian. Nah, cara menanggulanginya yang pertama itu kita harus menasehati gitu warga sekitar, atau kita bisa melakukan penyuluhan tentang perjudian, memberi masukan, memberi motivasi, tapi dengan cara yang baik, tidak marah-marah. Kita perlahan-perlahan gitu memberitahunya gitu. Misalnya nih, Pak, sebenarnya perjudian itu haram loh dan dilarang oleh agama. Nah, jadi alangkah lebih baiknya Bapak meninggalkan hal perjudian tersebut agar terhindar dari hukum Allah. Nah, jadi bisa kita lakukan yaitu tadi menasehati para pelaku berjudi dan memberikan motivasi terhadap mereka agar mereka berhenti melakukan tindak perjudian tersebut. Dan kita juga bisa sebagai pemberdayaan masyarakat nih, calon pemberdayaan masyarakat, kita bisa memberdayakan masyarakat di sekitar agar bisa membuka mindset mereka bahwasanya judi itu tidak benar dan dilarang oleh hukum kita. Nah, itu lanjut yang keempat yaitu kriminalitas. Sering banget nih yang namanya kriminalitas terjadi di lingkungan sekitar kita. Bukan hanya di lingkungan sekitar Reni, tapi di lingkungan sekitar kalian juga pastinya. Dan tentunya kan sering juga kita dengar di berita-berita, di televisi, di radio, dan dimanapun, ataupun di koran atau di media sosial. Nah, bahwasanya kejahatan ataupun kriminalitas ini merupakan tingkah laku yang mana melanggar norma.
dan hukum yang berlaku sehingga masyarakat lain pun menentangnya gitu. Jadi kejahatan tersebut itu bersifat asosiatif atau merugikan masyarakat. Nah, bertentangan dengan moral serta melanggar hukum pidana yang ada. Nah, tindakan ini dilakukan baik wanita maupun pria, baik dewasa maupun lanjut. Tindakan kejahatan tersebut dapat meliputi pembunuhan, perampokan, penjamretan, dan lain sebagainya. Nah, Reni contoh ini di sekitar Reni beberapa bulan yang lalu telah terjadi bukan penjamret sih, seperti penodongan. Nah, jadi sekitar jam 2 siang nih teman-teman. Jam 2 siang ada seorang ibu-ibu sedang mengendarai motor tepat di dekat rumah Reni. Itu kejadiannya. Emang keadaannya itu sangat sepi ya, tapi berhubung Reni gak ada di rumah, jadi Reni tahu cerita itu dari ibu tersebut tuh, bahwasannya dia melewati itu dari jam 2 siang. Nah, tiba-tiba dia di-stopin oleh 2 orang laki-laki yang membawa senjata pisau. Nah, laki-laki tersebut pun langsung mendorong ibu itu hingga ibu itu terbalik gitu, dan juga motornya juga terjatuh, sehingga ibu itu terjatuh dan motornya langsung dibawa lari oleh 2 kawanan perampok tadi. Nah, jadi itu adalah sangat hal yang sangat menyedihkan gitu didengar. Kasihan kan ibu itu, dia bilang dia mau menjemput anaknya pulang sekolah. Nah, jadi kita selaku masyarakat sosial, kita harus berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi cara menanggulanginya itu kita harus, ya yang pertama tadi seperti yang Reni sampaikan, kita harus memberdayakan masyarakat, kita harus berhati-hati, dan hal tersebut itu sangat berbahaya gitu. Bisa kalau ibunya melawan tadi, bisa saja para perampok itu menindak lanjuti atau bisa sampai membunuh loh. Nah, jadi hal itu harus kita laporkan ke pihak yang berwajib agar dapat ditindaklanjuti, sehingga para perampoknya tersebut dapat dibuat jera. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Reni sampaikan, Reni ceritakan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Reni mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Reni akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.